Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman setia, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik-baik semua ya. Dan yang lagi kurang baik, semoga Allah mempermudah keadaannya ya. Dan yang lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penemuan benda-benda unik peninggalan dari kerajaan-kerajaan kuno. Sebelum kita masuk dalam pembahasan video ini, alangkah baiknya mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terupdate, menarik, dan informatif dari channel ini. Sahabat semuanya, mari kita langsung masuk ke pembahasan videonya. Penemuan benda-benda unik peninggalan dari kerajaan-kerajaan kuno seringkali menarik perhatian dunia arkeologi dan sejarah. Berikut ini adalah 4 penemuan benda unik yang terkait dengan kerajaan-kerajaan kuno. 1. Tutankhamun's Tomb (Makam Tutankhamun). Makam Tutankhamun, juga dikenal sebagai Cafe 62 Kings Valley 62, adalah makam Firaun Tutankhamun dari dinasti ke-18 Mesir kuno. Tutankhamun yang kemudian dikenal sebagai Firaun Anak meninggal pada usia muda sekitar tahun 1323 sebelum Masehi, dan makamnya terletak di Lembah Para Raja (Valley of the Kings) dekat Luxor, Mesir. Penemuan makam ini pada tahun 1922 oleh arkeolog Inggris Howard Carter adalah salah satu penemuan arkeologi paling menakjubkan dalam sejarah karena makamnya tidak terganggu dan isinya masih utuh. Berbagai artefak berharga yang ditemukan di dalam makam memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan dan kebudayaan Mesir kuno. Beberapa hal yang menarik tentang makam Tutankhamun adalah kekayaan dan kualitas. Meskipun makam ini tergolong kecil dibandingkan dengan makam Firaun lainnya, isinya sangat kaya dan berharga. Berbagai benda berharga termasuk patung emas, perhiasan, perangkat makeup, alat-alat keagamaan, senjata, dan benda-benda pribadi Firaun Tutankhamun, dan inilah beberapa benda yang terdapat di dalam makam Tutankhamun. Patung emas Tutankhamun. Salah satu artefak paling terkenal dari makam ini adalah patung emas Tutankhamun yang dikenal sebagai patung Tutankhamun berdiri. Patung ini menggambarkan Firaun muda berdiri dengan sikap tegak dan tangan menggenggam sebatang tongkat kecil. Patung tersebut terbuat dari emas murni dan menjadi simbol kekayaan dan kebesaran kerajaan Mesir kuno. Peti mati emas. Firaun Tutankhamun dimakamkan dalam serangkaian peti mati yang menempatkan peti mati kecil dari kayu cemara yang dilapisi dengan emas dan perak. Peti mati terakhir terbuat dari emas murni dan berukuran kecil, cocok untuk memuat peti mati sebelumnya di dalamnya. Kutukan makam. Penemuan makam ini juga dikenal karena adanya dugaan kutukan makam. Sebuah prasasti di depan makam mengancam kehancuran dan kesialan bagi siapapun yang mencoba mengganggu makam tersebut. Namun hal ini sebagian besar dianggap sebagai mitos dan legenda semata. Penemuan Carter. Howard Carter dan timnya menemukan makam ini setelah bertahun-tahun pencarian. Penemuan ini mencuri perhatian dunia dan menjadi salah satu momen bersejarah dalam arkeologi. Penemuan makam Tutankhamun memberikan gambaran yang sangat berharga tentang kehidupan dan budaya Mesir kuno. Artefak yang ditemukan di dalam makam ini sekarang dipamerkan di Museum Mesir di Kairo dan di berbagai museum di seluruh dunia, sehingga semua orang dapat mengagumi dan memahami keajaiban peradaban kuno ini. 2. The Rosetta Stone (Batu Rosetta). The Terracotta Army, atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai The Terracotta Warriors and Horses, adalah kumpulan patung terakota besar yang menggambarkan pasukan dan kuda perang di dinasti Qin, Tiongkok. Penemuan ini merupakan salah satu keajaiban arkeologi terbesar di dunia dan memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan militer dan seni rupa pada masa kuno Tiongkok. Berikut adalah beberapa informasi tentang penemuan The Terracotta Army. Penemuan The Terracotta Army ditemukan secara tak sengaja pada tahun 1974 oleh sekelompok petani di dekat kota Xi'an, Provinsi Shaanxi, Tiongkok. Petani-petani tersebut sedang menggali sumur air ketika tiba-tiba menemukan patung-patung terakota besar. Penemuan ini menjadi salah satu penemuan arkeologi paling menakjubkan dalam sejarah. Ukuran dan skala pasukan terakota terdiri dari ribuan patung terakota yang berukuran nyata dan hidup-hidup.
Patung-patung ini menggambarkan tentara, perwira, kuda, dan kereta perang yang berbeda-beda. Masing-masing patung memiliki detail yang luar biasa, termasuk pakaian, senjata, dan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Fungsi dan makna de Terracotta Army dibuat untuk menghormati dan melindungi Kaisar Qin Shi Huang, yang merupakan kaisar pertama dari dinasti Qin dan juga pemersatu Tiongkok pertama. Patung-patung ini dimakamkan di makamnya untuk menemaninya di akhirat dan melindungi makamnya. Penggalian dan konservasi sejak penemuan pertama, upaya besar telah dilakukan untuk menggali dan menggali situs ini. Bagian dari situs ini telah dipecah menjadi beberapa area yang berbeda, termasuk 3 ruang besar tempat pasukan terakota dan kendaraan perang ditempatkan. Banyak patung terakota yang telah dipulihkan dan dikonservasi dengan cermat untuk melindungi mereka dari kerusakan lebih lanjut. Pengaruh dalam sejarah penemuan de Terracotta Army memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinasti dan kehidupan militer Tiongkok kuno. Situs ini telah menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1987 dan menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Tiongkok. De Terracotta Army adalah contoh penting dari seni rupa dan kemampuan teknis yang luar biasa dari peradaban kuno Tiongkok. Penemuan ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang sejarah, budaya, dan seni rupa di Tiongkok pada masa lalu. 3. The Dead Sea Scrolls (Gulungan Laut Mati). The Dead Sea Scrolls atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai The Dead Sea Scrolls adalah kumpulan naskah-naskah tua yang sangat berharga yang ditemukan di sekitar Laut Mati, Israel. Penemuan ini merupakan salah satu penemuan arkeologi dan literatur paling penting dalam sejarah manusia karena naskah-naskah ini memberikan wawasan mendalam tentang sejarah, agama, dan budaya pada zaman kuno. Berikut adalah beberapa informasi tentang penemuan The Dead Sea Scrolls. Penemuan The Dead Sea Scrolls ditemukan secara kebetulan oleh sekelompok gembala di gua-gua di dekat Laut Mati antara tahun 1947 dan 1956. Gua-gua tersebut terletak di wilayah yang saat itu bagian dari mandat Palestina dan sekarang merupakan bagian dari Israel dan Yordania. Penemuan ini berlangsung dalam beberapa tahap dan melibatkan banyak naskah-naskah yang ditulis pada kulit hewan dan papirus. Isi dan bahasa The Dead Sea Scrolls mencakup berbagai teks dalam bahasa Ibrani kuno, Aram, dan Yunani kuno. Naskah-naskah ini termasuk teks-teks Alkitab Ibrani (Perjanjian Lama) seperti Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dan banyak bagian lainnya. Selain itu juga terdapat teks-teks keagamaan, liturgis, hukum, dan tulisan-tulisan sekuler yang memberikan wawasan tentang kehidupan dan keyakinan masyarakat kuno pada masa itu. Signifikansi penemuan The Dead Sea Scrolls memiliki dampak besar dalam pemahaman kita tentang Alkitab Ibrani dan sejarah agama Yahudi. Beberapa naskah ini merupakan salinan tertua yang diketahui dari bagian-bagian Alkitab Ibrani dan membantu membandingkan dan memvalidasi teks-teks yang telah dikenal sebelumnya. Selain itu, naskah-naskah lain memberikan wawasan yang mendalam tentang perkembangan agama Yahudi pada masa kuno dan konteks historisnya. Kondisi dan konservasi seiring berjalannya waktu, naskah-naskah ini menjadi rapuh dan rentan terhadap kerusakan. Untuk melindungi dan melestarikannya, banyak naskah The Dead Sea Scrolls telah dikonservasi dengan hati-hati dan dipajang di berbagai museum dan lembaga di Israel dan di seluruh dunia. Keberadaan gua-gua naskah-naskah ini ditemukan di beberapa gua di sekitar Laut Mati, seperti Gua Qumran, Gua Wadi Murabbaat, dan Gua Wadi Daliyah. Gua-gua ini kemungkinan digunakan oleh sekte Yahudi kuno, seperti kaum Essene, untuk menyembunyikan dan menyimpan naskah-naskah tersebut. The Dead Sea Scrolls tetap menjadi objek studi intensif bagi para ahli agama, arkeologi, dan sejarah. Penemuan ini telah memberikan sumbangan yang luar biasa bagi pemahaman kita tentang masa lalu dan memungkinkan kita untuk melihat lebih dekat pada peradaban dan kepercayaan kuno. 5. The Moai (Patung-patung raksasa Pulau Paskah). The Moai, atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai The Moai, adalah patung-patung raksasa yang terletak di Pulau Paskah. Juga dikenal sebagai Rapa Nui, yang merupakan sebuah pulau kecil di Tenggara Samudra Pasifik. Patung-patung ini merupakan peninggalan yang paling ikonik dari peradaban kuno yang pernah menghuni pulau tersebut. Berikut adalah beberapa informasi tentang The Moai. Penemuan patung-patung Moai ditemukan di Pulau Paskah, yang pada saat penemuan berada di bawah kekuasaan Chili. Penemuan ini terjadi pada awal abad ke-18 oleh penjelajah Eropa pertama yang tiba di pulau itu. Patung-patung ini sangat mengesankan karena ukurannya yang besar dan desain yang unik. The Moai adalah patung-patung monolitik yang dipahat dari batu vulkanik. Mereka memiliki bentuk kepala manusia dengan tubuh bagian atas, namun beberapa patung memiliki bagian tubuh yang lebih lengkap. Patung-patung ini cenderung menghadap ke arah pedalaman pulau menuju daratan masyarakat suku Rapa Nui.
Pembuatan dan pengangkutan salah satu aspek yang paling mengesankan tentang Demoai adalah teknik pembuatan dan pengangkutannya. Patung-patung ini dipahat dari batu-batu raksasa di lokasi tambang batu dan kemudian diangkut ke lokasi yang berbeda di pulau menggunakan sistem pengangkutan yang kompleks dan kemungkinan besar menggunakan berbagai alat dan peralatan sederhana. Tujuan pasti pembuatan patung-patung ini masih menjadi misteri dan kontroversi hingga saat ini. Namun banyak ahli meyakini bahwa Demoai memiliki fungsi keagamaan dan sosial. Patung-patung ini mungkin dianggap sebagai wujud leluhur atau roh leluhur suku Rapa Nui dan mungkin digunakan dalam upacara dan ritual keagamaan. Mereka juga mungkin mewakili prestise politik dan sosial dalam masyarakat kuno tersebut. Kehancuran dan restorasi selama beberapa abad, banyak patung Moai yang roboh atau rusak akibat konflik dan perubahan sosial di Pulau Paskah. Beberapa patung juga menjadi sasaran dari ekspedisi Eropa yang mencoba mengambilnya sebagai koleksi pribadi. Namun pada beberapa dekade terakhir upaya restorasi telah dilakukan untuk mengembalikan beberapa patung ke posisi berdiri mereka yang semula. Demoai adalah simbol yang sangat kuat dari sejarah dan kebudayaan Pulau Paskah dan telah menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh dunia. Mereka menyimpan banyak misteri dan memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang peradaban kuno di pulau tersebut. Dan itulah beberapa rangkuman dari kami tentang penemuan benda-benda unik peninggalan dari kerajaan-kerajaan kuno, dan tentunya masih banyak lagi peninggalan-peninggalan lainnya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mohon maaf guys jika ada kekurangan dari video ini, dan kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Karena manusia tempat salah dah lupa. Dan tidak lupa kalau video ini bermanfaat, mari kita beri support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share biar kita tetap semangat buat kontennya. Oke guys, terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya dari awal hingga akhir ini. Semoga kalian semua diberi kemudahan dalam urusan dan tidak lupa kalian semua diberi kesehatan, panjang umur, dan pastinya selalu murah rejeki.